Assalamualaikum. Baiklah, dengan saya Dela Erima Effendi yang akan mempresentasikan video yaitu tugas dari dosen pembimbing Pak Amiruddin. Inilah video yang akan saya sampaikan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah filsafat Islam, yaitu pada masa Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rasyid, dan pemikirannya. Yaitu yang pertama, yaitu pada masa Al-Kindi. Al-Kindi berusaha memadukan talfik antara agama dan filsafat. Menurutnya, filsafat adalah pengetahuan yang benar. Al-Quran yang membawa argumen-argumen yang lebih meyakinkan dan benar, tidak mungkin bertentangan dengan kebenaran yang dihasilkan oleh filsafat. Jadi antara agama dan filsafat itu sangat berkaitan, tidak mungkin bertolak, karena itu emang berkaitan. Jadi pemikiran Al-Kindi yang lain yaitu tentang jiwa. Menurut Al-Kindi, jiwa itu tidak tersusun, mempunyai arti penting, sempurna, dan mulia. Substansi ruh berasal dari substansi Tuhan, hubungan ruh dengan Tuhan. Pembahasan yang kedua yaitu tentang Al-Farabi. Jadi pemikiran Al-Farabi ini yaitu Al-Farabi berusaha memadukan beberapa aliran filsafat yang berkembang sebelumnya, terutama pemikiran Plato, Aristoteles, dan Plotinus, juga antara agama dan filsafat. Karena itu ia dikenal filsuf sinkretisme yang mempercayai kesatuan filsafat. Dalam ilmu logika dan fisika, ia dipengaruhi oleh Aristoteles. Dalam masalah akhlak dan politik, ia dipengaruhi oleh Plato, sedangkan dalam matematika ia dipengaruhi oleh Plotinus. Pemikiran Al-Farabi lainnya yang sangat penting adalah tentang politik yang dituangkan dalam karyanya, yang banyak dipengaruhi oleh konsep Plato yang menyamakan negara dengan tubuh manusia. Yang selanjutnya yaitu tentang Ibnu Sina. Jadi pemikiran tentang Ibnu Sina ini yang pertama kenabian, yaitu sejalan dengan teori kenabian dan kemujizatan. Ibnu Sina membagi manusia ke dalam 4 kelompok. Mereka yang kecakapan teoritisnya telah mencapai tingkat penyempurnaan yang sedemikian rupa sehingga mereka tidak lagi membutuhkan guru sebangsa manusia. Sedangkan kecakapan praktisnya telah mencapai suatu puncak yang demikian rupa sehingga berkat kecakapan imajinatif mereka yang tajam, mereka mengambil bagian secara langsung pengetahuan tentang peristiwa-peristiwa masa kini dan masa akan datang. Pemikiran Ibnu Sina yang kedua yaitu tentang tasawuf. Tasawuf merupakan, menurut Ibnu Sina, tidak dimulai dengan zuhud, beribadah, dan meninggalkan keduniaan sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang sufi sebelumnya. Ia memulai tasawuf dengan akal yang dibantu oleh hati, dengan kebersihan hati dan pancaran akal. Lalu akal akan menerima ma'rifah dari al-fa'al, yaitu Ibnu Rasyid, di mana tulisan Ibnu Rasyid yang dapat kita lihat yaitu dari bukunya. Buku ini berisikan korelasi antara agama dan filsafat. Dan buku yang selanjutnya yaitu buku ini berisi tentang kritik terhadap metode para ahli ilmu kalam dan sufi dan yang lain-lainnya. Terima kasih telah menyaksikan dan mohon maaf jika ada salah dalam penyampaian. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.